Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia semakin erat, damai, tentram, dan tentunya selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Saya sangat sedih dan terkejut pasal cash di Malaysia beberapa hari yang lepas yang mencecah 1750 sekian, sangat tinggi, bahkan itu rekor tertinggi kat Malaysia. Bahkan hari Isnin besok itu akan diberlakukan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di semua negeri kecuali di Perlis, Pahang, dan Kelantan. PKPB ini akan diberlakukan untuk tempoh 4 minggu bermula 9 November hingga 6 Desember 2020. Tapi korang bersyukur ya, Malaysia saat ini mengalami fase ketiga. Semua negara pasti mengalami fase kedua, ketiga, keempat. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ke fase 4 dan 5. Karena akan mengganggu ekonomi negara, banyak yang akan terjejas, banyak yang kena buang kerja. Kasihan sahabat-sahabat ya. Kalau Indonesia, fase kedua pun belum selesai. Masih fase 1 nih. Negara lain dah fase kedua, ketiga, Indonesia fase 1 belum. Sebelumnya berapa hari yang lepas itu cash di Indonesia itu sempat turun 2.700 per harinya. Sekarang naik lagi ke 4.000. Maka dari itu korang semua patut bersyukur, jaga diri, jaga keselamatan, ikut arahan pemerintah, ikut SOP. Oke, di video kali ini saya akan membahas pasal belanjawan 2021 kat Malaysia. Kalau di Indonesia belanjawan itu artinya anggaran. Kebetulan kakak Kiki Kecebom ini, itu Kiki Kecebom itu nama anaknya, bukan nama kakak ini ya. Kirim isi dari belanjawan 2021. Oke, di sini saya akan pilih beberapa saja karena di sini banyak sekali, tidak mungkin saya akan bacakan satu persatu. Oke, yang penting-penting aja ya saya akan bacakan di sini. Oke, yang pertama adalah kemudahan pengeluaran simpanan atau KWSP bersasar dari akun 1 sebanyak RM500 per bulan untuk 12 bulan sehingga RM6.000 bagi ahli yang kehilangan pekerjaan. Maksudnya kemudahan pengeluaran simpanan. Dibagi bantuan per bulan, apakah dibagi pinjaman? Di sini saya kurang paham sahabat-sahabat ya. Oke, next, bantuan prihatin rakyat atau BPR. Individu bujang berpendapatan kurang RM2.500, 21 tahun ke atas RM350. Oh, jadi bujang ini dapat per bulannya RM350 yang berpendapatan kurang dari 2.500. Umurnya yang dapat itu di atas 21 tahun ke atas. Bujang dapat loh. Kalau dirupiahin 351 juta men. Ini per bulan kah atau per 3 bulan sekali atau macam mana? Di sini tidak dijelaskan. Tapi apapun itu, terbaik bujang dapat gaji, men. Oke, next, bantuan prihatin rakyat atau BPR, isi rumah berpendapatan kurang RM2.500, satu orang anak RM1.200, dua orang anak atau lebih RM1.800. Wow. Yang berpendapatan kurang dari 2.500 itu dapat bantuan. Kalau satu anak itu 1.200, itu udah hampir 4 juta men kalau dirupiahin ya. Kalau dua orang anak atau lebih itu 1.800, udah hampir 6 juta sekian kalau dirupiahin. Besar juga nih bantuannya. Ini di sini tidak dijelaskan berapa bulan sekali ini dikasihnya. Oke, selanjutnya bantuan prihatin rakyat atau BPR. Isi rumah berpendapatan RM2.500 sampai 4.000, satu orang anak RM800, dua orang anak atau lebih RM1.200. Yang berpendapatan 2.500 sampai 4.000 pun dapat bantuan. Kalau di sini itu nggak akan mungkin dapat bantuan karena menurut di sini tuh udah besar segitu 2.500. 2.500 kalau dirupiahin itu udah sekitar 8 juta men, 8 juta rupiah sampai 12 juta atau 15 juta ya. Kalau di sini mah udah besar itu. Nggak perlu bantuan lagi men kalau di sini. Kalau di sana dapat juga bantuannya antara 800 sampai 1.200, itu tergantung penghasilannya ya. Wow, luar biasa men. Oke, selanjutnya tabung cerdik RM150 juta. Wow, kalau dibeliin es Milo tuh di sini udah banjir tuh wilayah saya.
Sumbangan GLC dan GLC bagi pemberian komputer riba 150.000 murid di 500 sekolah. Pemberian komputer riba. Oh, jadi nantinya murid sebanyak 150.000 murid ini di 500 sekolah itu akan mendapat komputer secara free, gratis. Itu membantu sekali ya. Apalagi di zaman sekarang kan, sekolah-sekolah online itu terbantu sekali sih para murid nih. Luar biasa. Oke, selanjutnya geran khas. Oh, saya tahu geran itu apa artinya. Prihatin tambahan atau sabah. RM1000, peniaga dan penjajah, pemandu taksi, e-hailing, dan kereta sewa, pemandu pelancong. Oke, jadi peniaga, penjajah, pemandu taksi, e-hailing, dan lainnya itu dapat bantuan RM1000. Ini tidak dijelaskan ini berapa bulan sekali, sebulan sekali kah, 2 bulan sekali kah, 3 bulan sekali kah. Tapi BTW ini luar biasa, membantu sekali. Apalagi sekarang di Sabah itu tengah PKP, perintah kawalan pergerakan. Otomatis mereka tidak bisa kemana-mana. Apalagi Sabah sekarang masih zona merah. Dari itu, dengan ada bantuan RM1000 itu terbantu sekali masyarakat Sabah. Oke, selanjutnya kawalan keselamatan cyber negara RM27 juta. Wow, Cyber Security Malaysia. Ya, ini penting juga untuk menjaga data-data negara dari hacker-hacker yang ingin membobol data-data negara. Salah satunya contohnya dulu Singapura. Pernah data-datanya kebobol oleh hacker. Bahaya sekali loh, misalkan data-data negara itu tersebar ya, sampai ketahuan negara-negara yang ingin menghancurkan negara kita. Bahaya sekali. Oke, selanjutnya kesehatan. RM500 kalau di rupiah ini tuh 1.700.000 lebih. Itu tergantung kursnya ya. Bayaran one off barisan hadapan KKM sebagai tanda penghargaan jasa 100.000 petugas barisan hadapan KKM. Oh, jadi sebanyak 100.000 petugas barisan hadapan itu dapat RM500. RM500 itu cukup besar. Kalau barisan hadapan sini, kalau tak silap kemarin tuh dapat 600.000. Kalau di rupiah ini tuh hanya tak sampai RM200 barisan hadapan ke sini. Masa itu kan di interview sama Bapak Jokowi ya. Jadi ada seorang nurse menangis di hadapan Jokowi, dia mengeluh pasal upah. Saya berharap bisa dinaikkan lagi macam RM1000, tapi segini pun udah besar. Tapi lebih baiknya dinaikkan lagi, karena kan perjuangan barisan hadapan itu sangat besar, bertanggung nyawa, berpeluh-peluh, ya kan? Oke, mungkin cukup dulu ya. Sebenarnya ada berapa biji lagi ini. Hanya ini videonya udah durasinya udah panjang, tidak mungkin saya lanjutkan. Takutnya kalau terlalu panjang kalian bosan juga. Tapi intinya semua ini ya, rakyat sangat terbantu sekali dengan bantuan yang dikeluarkan. Salah satunya contoh tadi ya, yang berpendapatan kurang dari 2.500 itu dapat 1.000 sekian. Kalau yang berpenghasilan 2.500 sampai 4.000 itu dapat juga. Itu tergantung penghasilannya ya. Kalau penghasilannya semakin sedikit, semakin dapatnya besar. Kalau semakin penghasilannya besar, bantuannya juga sedikit. Itu tergantung penghasilan. Dan satu lagi, tadi Bujang pun dapat yang berpenghasilan di bawah 2.500 dapat RM350 terbaik. RM350 kalau di rupiah itu 1 juta. Itu tergantung kurs saat ini ya. Tapi di sini tidak dijelaskan berapa bulan sekali. Dan satu lagi tadi murid-murid pun dapat bantuan berupa komputer sebanyak 150.000 murid di 500 sekolahan. Ini membantu sekali karena kenapa? Di kondisi saat ini kan banyak yang belajar dari rumah. Takutnya kan ada murid-murid yang tidak ada handphone atau komputernya rusak ya. Itu terbantu sekali. Terbaik, men. Apapun itu, korang semua patut bersyukur dapat bantuan yang cukup besar. Kalau kat sini per bulannya hanya RM200, itu tidak cukup menurut saya. Apalagi yang sudah berumah tangga, tidak akan cukup. Maka dari itu, korang semua, kita semua harus banyak bersyukur. Kita harus banyak tengok-tengok orang di bawah kita. Kita bisa makan sehari 3 kali, 4 kali, bersyukur bisa makan. Jangan kita sering tengoknya itu ke atas mulu. Tengok para sultan-sultan versi sini ya, Sultan A, Sultan B,
tunjuk-tunjuk kereta mewah, yang mahal, rumah mahal, segala macam. Kalau sering tengok macam itu, nantinya tidak bersyukur. Intinya bersyukur aja. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.